Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Worship in Morning pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Mari kita sama-sama mulai dengan berdoa. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kembali kami mau datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Bapa, untuk bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Mari hadirat Allah mengalir di tempat kami berada masing-masing sehingga kami boleh memperoleh banyak berkat melalui Amin. pujian penyembahan kami, terutama kekuatan buat kehidupan kami Tuhan, menghadapi setiap pergumulan yang mungkin akan kami hadapi sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu
kalimat yang keluar saat firman Tuhan diberitakan itu sungguh-sungguh datang dari Tuhan, memberkati semua yang mendengar, membangkitkan iman, membangun kerohanian, mendewasakan kami dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Kami siap menyambut firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, biarlah kiranya hari ini kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak untuk saudara-saudara membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Filipi pasal yang kedua ayat kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dengan judul Sehati, Sepikir, dan Seperasaan dengan Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi penulis kitab Filipi ini, Paulus mengingatkan, memang untuk dapat hidup bersama dengan baik, saudara-saudara, itu memerlukan perjuangan. Tidak terjadi secara otomatis. Karena itu dia katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apakah dalam komunitas, apakah di dalam pernikahan, saudara-saudara menjadi sehati, itu bukan perkara yang mudah. Sepikir, seperasaan itu membutuhkan kerja keras. Saudara-saudara, tetapi Paulus memberitahukan kepada kita bahwa rahasia untuk bisa menjadi sehati sepikir dalam komunitas kita, dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, itu dimulai dengan memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita sanggup, kita mampu mempraktekkan pikiran dan menyamakan, maksud saya pikiran dan perasaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita akan bersama-sama hidup dalam damai sejahtera, sukacita, kerukunan antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang minimal yang menjadi pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu rela berkorban. Jadi kalau kita menaruh pikiran kita dan perasaan kita seperti Kristus, tidak mementingkan diri sendiri, rela berkorban satu dengan yang lain, saya percaya komunitas kita, pernikahan kita, keluarga kita akan diberkati Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, rela berkorban atau tidak mementingkan diri sendiri, itu adalah pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dikatakan, aku datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 45. Jadi saudara-saudara, Kristus datang memang untuk berkorban. Karena itu pikiran dan perasaan Kristus adalah selalu tidak hanya untuk memikirkan dirinya sendiri atau kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia mempersembahkan hidupnya untuk kepentingan orang lain. Dalam komunitas kita, biarlah ini bisa terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu memiliki kepedulian kepada kita semua, khususnya manusia yang berdosa. Saudara-saudara, dia mau menebus kita saat kita berontak, saat kita berdosa kepada dia. Dan dia berharap kita menjadi pribadi-pribadi yang berubah mengasihi dia. Saudara-saudara, dia sangat memperdulikan kita. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, kita seringkali memperhatikan betapa Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang menderita. Dia peduli dengan orang yang kerasukan. Dia peduli dengan orang yang sakit. Dia peduli dengan orang-orang yang lapar. Saudara-saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dimanapun dia berada, dia memperlihatkan kepeduliannya kepada orang-orang di sekitar.
Dan ini saudara-saudara harus juga menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita, dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita. Mari kita saling memperdulikan satu dengan yang lain. Jangan mengabaikan, jangan mengacuhkan, tetapi kita saling mendoakan, saling mempedulikan antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara, itulah pikiran dan perasaan yang kedua yang harus kita miliki kalau kita mau menjadi seperti pikiran, sehati, dan sepikiran, seperasaan dengan Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran dan perasaan Kristus adalah selalu berbuat kebaikan. Dalam kehidupan kita pun kita harus menjadi orang yang selalu suka berbuat baik. Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sampai berkata, "Akulah terang dunia." Tetapi juga dia berkata, "Kamulah terang dunia dan kamu adalah garam dunia." Supaya perbuatanmu yang baik dilihat semua orang dan nama Bapa di sorga dipermuliakan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah menunjukkan betapa dia menjadi pribadi yang selalu berbuat kebaikan. Tadi kita sudah membahas, dia selalu peduli dengan orang lain. Itu salah satu contoh bahwa Tuhan itu selalu ingin berbuat baik. Saudara-saudara, ketika orang menghina dia, mencaci dia, memaki dia, Tuhan Yesus melepaskan pengampunan. Dia berkata, "Bapa, ampunilah perbuatan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah perkataan Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia selalu ingin berbuat baik kepada kita. Dia selalu menunjukkan sikap berbuat baik. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan sikap perbuatan baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita, khususnya dalam komunitas dan pernikahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu orang bertanya kepada saya, apa yang paling utama untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga pernikahan tetap harmonis? Jawaban saya sederhana, tetapi ini merupakan sesuatu yang sulit dilakukan, yaitu selalu berbuat baik kepada pasangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sesuatu yang melebihi yang disebut dengan kasih sayang, komitmen, dan sebagainya. Rindu, berkomitmen untuk berbuat baik adalah suatu sikap yang harus kita miliki dalam pergaulan kita, persahabatan kita, dalam komunitas kerohanian kita, di dalam pernikahan kita. Seperti Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan perbuatan baik, kita pun harus menunjukkan sikap berbuat baik. Dan ujung-ujungnya nama Bapa di surga dipermuliakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, di dalam kehidupan kita tidak pernah ada yang sempurna. Belum ada yang sempurna maksud saya. Kita selalu bisa berbuat kekurangan dan kesalahan. Karena itu sebagai anak Tuhan, seperti Kristus juga selalu mengampuni kesalahan orang, kita juga demikian. Tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Kita harus berusaha untuk mengampuni apa yang orang perbuat kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita harus berdoa memberkati musuh-musuh kita. Sebuah perintah yang saya tahu sulit dilakukan, tetapi kita harus berjuang untuk melakukannya. Saudara-saudara, untuk menjadi sehati dan sepikiran dengan Kristus bukan perkara yang mudah. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, itu bukan mustahil. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar, terutama dengan pimpinan Roh Kudus. Dia akan menuntun kita menjadi sehati dan sepikir dengan Dia. Saudara-saudara, mari senangkan hati Tuhan dengan mulai menjadi pribadi yang berusaha hidup sehati dan sepikir dengan Tuhan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan di surga dengan cara hidup sehati dan sepikir dengan Kristus. Sehingga orang di sekitar kita akan menyaksikan dan nama Tuhan kita dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Haleluya.
buat hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, hari ini secara khusus kami mau serahkan hidup kami. Engkaulah penjunan kami Tuhan. Bentuk hati kami, bentuk sifat dan karakter kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa. Biar kiranya Tuhan beri kepada kami hikmat untuk kami boleh tetap setia dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun masalah pergumulan hidup kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau selalu menyertai, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan-Mu Bapa buat setiap pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kami yang mungkin masih terikat dengan dosa, keterikatan-keterikatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari pada hari ini kami berdoa Tuhan, mari kiranya Engkau lepaskan segala belenggu ikatan itu Bapa, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh layak Engkau pakai seturut kehendak rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami yang mungkin masih terikat dengan setiap pergumulan yang kami rasakan berat Tuhan. Mari Bapa, Engkau beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh semakin semangat Tuhan menjalani hidup ini. Dijauhkan dari putus asa, dijauhkan dari kelemahan, sehingga kami boleh tetap mengikut-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap mengiring Engkau dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Iman percaya kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan, sebab kami percaya setiap masalah persoalan yang Kau izinkan dalam hidup kami itu adalah satu ujian buat kami, sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Satu hal yang kami percaya, Engkau selalu menolong kami. Amin. Mari biar kiranya pada hari ini kami berdoa pertolongan-Mu nyata Tuhan buat setiap pergumulan masalah yang kami alami. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pergumulan masalah kesehatan, masalah keuangan, pekerjaan, usaha kami, rumah tangga kami, semuanya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya Engkau Allah yang sungguh luar biasa, dahsyat dan ajaib. Engkau yang akan beracara atas setiap pergumulan kami. Pertolongan-Mu nyata pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap masalah pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap kami ya Bapa, yang hari-hari ini Tuhan merindukan pasangan hidup. Tuhan berkati dengan pasangan yang terbaik. Kami yang merindukan keturunan, Tuhan berkati dengan keturunan ilahi. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda, Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka yang masih studi atau kuliah sekolah Tuhan. Jadikan hidup mereka berhasil. Dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap anak-anak muda ke dalam tangan-Mu. Kau pakai mereka untuk melayani-Mu Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap anggota keluarga kami yang belum percaya. Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan memberkati, agar kiranya Roh Kudus beracara atas mereka. Mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Haleluya. Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat sepanjang hari ini, setiap langkah Haleluya. kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pulihkan Indonesia lebih lagi Bapa. Amin. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati mereka. Mereka dapat melakukan setiap tugas mereka sesuai kehendak rencana Tuhan yang terbaik bagi Indonesia. Kami berdoa juga bagi dunia ini Tuhan. Mari biar kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah seluruh doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari sekarang seluruh umat pemenang, terimalah berkat dari Tuhan. Buka hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan buat kita semua. Biar kiranya kita yang menerima boleh berkata
Amin. Amin. Puji Tuhan, biarlah kiranya acara ini memberkati kita semua dan menguatkan kita dan bertumbuh dewasa berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Sampai kita berjumpa kembali pada program Worship It Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Shalom.